Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi marak aksi pencurian sepeda motor. Tiga pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Merangin saat bulan Ramadan lalu akhirnya dibekuk. Pelaku dilumpuhkan dengan timah panas setelah mencoba melawan petugas. Selama bulan Ramadan lalu, kasus pencurian sepeda motor marak terjadi di Kabupaten Merangin, terutama saat waktu berbuka puasa dan sholat tarawih. Dalam hal ini, pihak kepolisian Merangin terus melakukan penyelidikan terhadap para pelaku curanmor. Setelah sekian hari melakukan penyelidikan, kasus pencurian sepeda motor terjadi lagi pada Jumat 29 Mei malam di Talangkawo, Kelurahan Dusun Bangko. Pihak kepolisian yang tidak ingin kecolongan lagi langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku curanmor. Saat melakukan penangkapan, pelaku sempat melawan petugas. Bahkan ada yang hendak menabrak petugas. Pihak kepolisian kemudian melumpuhkan tiga pelaku curanmor dengan timah panas. Kapolres Merangin AKBP Muhammad Lutfi mengatakan, ketiga pelaku merupakan residivis dari kasus curanmor berinisial DE, DM, dan ZA. Untuk hasil pemeriksaan sementara, pelaku baru mengakui mencuri di 6 lokasi. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus pencurian yang dilakukan komplotan curanmor ini. Karena banyak laporan kehilangan yang masuk saat bulan Ramadan lalu. Tadi malam kita berhasil mengamankan 3 orang yang diduga pelaku curanmor di masjid. Dan ini pelaku biasanya melakukan, kita sudah inventarisir laporan polisi, pelaku melakukan aksinya pada saat akan berbuka puasa, pas berbuka puasa dan setelah berbuka puasa. Satu pelaku pencurian sepeda motor dilumpuhkan tim Opsnal Polsek Pauh. Pelaku berupaya kabur saat akan dilakukan penangkapan. Polsek Pauh berhasil membekuk seorang pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku berinisial OS, merupakan warga Musirawa, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk pada Selasa 5 Mei 2020 sekira pukul 12:30 siang di Desa Karmen, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Saat ditangkap, pelaku hendak melarikan diri, sehingga polisi terpaksa melumpuhkan kaki kanan pelaku. Pelaku sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hatip Kuswain, Sarolangun. Setelah itu, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Sarolangun. Berdasarkan keterangan Kapolsek Pauh, korban pencurian sepeda motor bernama Edi Junaidi. Sepeda motor korban raib dicuri pelaku saat berbelanja di warung warga. Kejadian begitu cepat, pelaku langsung mencuri sepeda motor yang diparkirkan di pinggir jalan. Korban yang panik langsung melapor ke Polsek Pauh.
Tersangka kini mendekam di Mapolsek Pauh Polres Sarolangun untuk barang bukti yang diamankan berupa 1 unit sepeda motor Honda Matic berwarna merah. Pelaku dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Kasus pencurian sepeda motor terjadi di parkiran Hotel Putri yang berada di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur. Aksi pelaku tergolong nekat, di mana pelaku masuk ke hotel dan mengambil kunci di meja resepsionis. Peristiwa pencurian sepeda motor ini terjadi pada Kamis 25 Juni 2020 sekira pukul 12 malam. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku pencurian sepeda motor. Polisi masih melakukan proses penyelidikan sembari mengumpulkan informasi. Kasat Reskrim Polres Tanjab Tim AKP Johan Kristi Silain melalui penyidik pembantu Bribda Michael Sinaga mengatakan, Jumat 26 Juni 2020 sekira pukul 12:30 dini hari menerima laporan terkait adanya kasus curanmor yang berlokasi di Hotel Puri, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat. Usai mendapat informasi tersebut, Satuan Reskrim dan anggota lain mendatangi lokasi untuk mencari barang bukti dan mengumpulkan keterangan saksi. Korban merupakan karyawan yang bekerja di hotel tersebut. Dari hasil informasi yang didapat, pelaku curanmor ini terbilang nekat, sebab pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga hotel. Pelaku masuk ke dalam hotel untuk mengambil kunci motor yang terletak di meja resepsionis. Menurut keterangan korban, kondisi pintu hotel bagian samping dalam keadaan tidak terkunci. Kemungkinan pelaku sudah melihat kunci motor tersebut berada di meja. Hal itu yang membuat pelaku dengan mudah masuk ke dalam hotel dan membawa lari motor jenis Matic warna putih orange bernomor polisi BH2279TT. Polisi masih memburu pelaku yang diduga masih orang yang sudah hafal dengan situasi dan kondisi di sekitar wilayah hotel. Mengingat lokasi hotel berada di bagian dalam dan harus melewati lorong, sementara penduduk sekitar tidak terlalu banyak. Intinya tuh dia melaporkan bahwa telah kehilangan sepeda motornya di Hotel Putri tuh, tempat dia kerja. Jadi dianya tuh datang ke hotel tuh dari luar, naruh motor tuh depan di pintu sampingnya, dekat kasir tuh kan. Jadi dia dimatikan motor tuh, ditaruhnya kuncinya di apa tuh, di tempat kasirnya. Habis dari kasirnya itu dia jam-jam 10:30 tuh, jam 11 kalau salah, dia pergi sama temannya. Habis dari situ udah pulang dia jam setengah 12 lah. Pulang dia sudah motor itu sudah gak ada, makanya langsung lapor ke Polres dia tadi malam. Jenis motor apa bang hilangan? Jenis motornya Beat warna oranye putih. Atas nama Erwanto ya? Iya, atas nama Erwanto. Dua orang tersangka pencurian sepeda motor yang telah 5 kali masuk penjara kembali ditangkap. Kedua tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah terekam kamera pengawas CCTV. Tim Satreskrim Polsek Telanai-Pura Jambi kembali berhasil mengungkap kasus pencurian unit sepeda motor. Polisi menangkap 2 orang tersangka bernama Raden Syamsul, warga Kecamatan Telanai-Pura, dan Ramsa Zaini, warga Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua tersangka diamankan kurang dari 24 jam setelah aksi pencurian. Penangkapan keduanya setelah aksi tersangka terekam jelas melalui kamera pengawas atau CCTV. Kedua tersangka ditangkap setelah wajah tersangka dikenali dari rekaman CCTV. Kedua tersangka melakukan aksi pencurian sepeda motor di rumah kos di Jalan Karya Maju, kawasan Telanai-Pura. Korbannya bernama Umi Kalsum, warga Muara Sabak yang tengah mencari pekerjaan di kota Jambi.
Dari tangan tersangka, petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 lembar STNK dan kunci T. Namun untuk sepeda motor yang dicuri tersangka masih dilakukan pengembangan. Diduga sepeda motor telah dijual dengan harga murah oleh kedua tersangka. Kali. Ini yang kelima, keenam. Kasus apa aja? Kasus ribut Pak, ribut. Ribut, maling. Iya. Oh, nih. 2 kali ini. Di Tunggal sekali. Enggak, Di sini, di Jambi. Ya, kasus motor juga. enggak, enggak maling. Cuma Bongkar rumah. Siapa nih yang rencanain? Siapa nih yang motor nih? Pak dari rencana ya Pak. sambil jalan mau keluar ya. Ketengok, lihat motor itu. Siapa yang lihat kau? Kapolsek Telanai-Pura AKP Yumika Putra mengatakan, aksi pencurian dilakukan tersangka dikarenakan kebutuhan sehari-hari. Kedua tersangka merupakan residivis narkoba yang telah 5 kali keluar masuk penjara. 363 KUHP yang mana pelaku mengambil kendaraan roda 2 di salah satu tempat kos di wilayah Telanai-Pura. Untuk saat ini pelaku kita amankan di Polsek Telanai untuk proses selanjutnya. Pada saat penyerangan aksi pelaku sempat kerekam CCTV Pak ya. Jadi penyelidikan awal kita memang olah TKP dan kebetulan di sekitar TKP ada CCTV, akhirnya kita cek di CCTV, terekam CCTV, dari situlah kita lakukan penyelidikan. Kedua pelaku adalah residivis, inisial A sudah yang kelima kali, kemudian yang inisial J juga sudah melakukan kejahatan yang kedua. Jadi pada saat melakukan penangkapan, tersangka mencoba untuk melakukan melarikan diri, akhirnya kita lakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka. Aksi pencurian sepeda motor oleh 2 orang pemuda terekam kamera pengawas atau CCTV. Kedua pelaku berhasil membobol kunci stang sepeda motor dalam hitungan detik. Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam kamera pengawas atau CCTV. Kali ini pada Senin 1 Juni 2020. Seorang pelaku menyatroni rumah Umi Kalsum, warga Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku curanmor beraksi sebanyak 2 orang. Awalnya ada seorang pria yang menggunakan kemeja hijau secara perlahan-lahan memasuki pekarangan rumah. Pelaku berusaha merusak kunci sepeda motor. Setelah berhasil, pelaku memastikan kunci stang sepeda motor telah rusak. Tidak lama kemudian pelaku memanggil 1 orang rekannya yang menunggu di luar pagar. 3 menit kemudian pelaku lain yang mengenakan kaos hitam dan penutup kepala masuk ke dalam pekarangan rumah. Pelaku kemudian mengambil sepeda motor korban dan secara perlahan berhasil melarikan diri. Dari video ini terlihat kedua pelaku beraksi kurang dari 10 menit. Menurut cerita korban, kendaraan sepeda motor tersebut hilang selepas maghrib atau sekira pukul 7:30 malam. Aksi pencurian tersebut baru diketahui setelah korban akan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah. Kini korban telah membuat laporan ke petugas kepolisian Polsek Telanai-Pura, Kota Jambi. Iya bang, motor kami kehilangan di depan rumah. Kejadiannya kayak mana tuh? Kejadiannya tuh motor tuh kami parkir di depan rumah tuh. Nah, habis maghrib tuh kami semua pada masuk di rumah, pada ngobrol di ruang makan. Nah, setelah itu kami inilah nak masukin motor, tiba-tiba motornya nggak ada dong. Itu jam berapa tuh kejadiannya? Itu sekitar maghriban gitulah bang. Motornya sudah lunas? Motornya sudah lunas. Motor apa tuh? Motor Vario. Vario merah. Untuk saat ini sudah buat laporan? Sudah. Ke Polsek? Sudah ke Polsek. Pelaku pencurian yang mengincar sepeda motor jemaah masjid kembali beraksi. Kali ini pelaku mencuri sepeda motor jemaah Masjid Al-Hariri, Kelurahan Kenali Besar. Pelaku berpura-pura mengambil air wudhu saat sholat Isya berjamaah.
Aksi pencurian sepeda motor di parkiran masjid kawasan Kota Jambi kembali terekam kamera pengawas CCTV. Kali ini seorang pencuri beraksi di Masjid Al-Hariri yang berada di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, tepatnya di belakang Trona Express. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa malam saat warga tengah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Modus pelaku berpura-pura ke masjid untuk mengambil air wudhu. Setelah melihat kondisi parkiran masjid sepi, pelaku langsung mengambil sepeda motor Matic merek Honda Beat. Diduga pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci motor. Pengurus Masjid Al-Hariri, Dede, membenarkan aksi pencurian tersebut. Korban merupakan jemaah Masjid Al-Hariri. Kasus pencurian ini dilaporkan ke Polsek Kota Baru. Orang sholat Isya. Ya, Lepas sholat Isya. Untuk motornya sendiri, kronologisnya gimana tuh bisa hilang? Motor tuh dari Pak ini bang. Udah kunci, setang kunci. Mungkin memang sudah takdir motor lewat. Itu jam-jam berapa? Jam-jam 7:30. Iya ya, 7:30 lah. Orang sini bukan yang kehilangan? Bukan orang sini. Orang RT 15. Tapi dia sering sholat di sini. Sering saat ini. Lah 2 kali motor hilang bang. Oh. Pas ada lebaran belum puasa kemarin hilang juga. Sepeda motor milik anggota PMI Kota Jambi hilang dicuri 2 orang pria yang terekam CCTV. Sepeda motor hilang saat korban tengah mengambil donor darah. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. Kawanan maling kembali melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Telanai Pura, Kota Jambi. Kali ini 2 orang pria terekam CCTV mencuri sepeda motor di parkiran kantor Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi. Dalam CCTV ini terlihat 2 orang pria menggunakan sepeda motor Matic, berpura-pura memarkirkan kendaraan di pintu samping kantor PMI. Kemudian kedua pria tersebut memperhatikan situasi sekitar hingga benar-benar aman. Ketika kondisi aman, pria yang mengenakan jaket merah langsung masuk ke dalam parkiran. Pelaku kemudian membobol kunci sepeda motor dan langsung membawa kabur motor tersebut. Diketahui sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional milik anggota PMI Kota Jambi yang digunakan untuk setiap kegiatan donor darah. Amiruddin, pengurus PMI Kota Jambi, membenarkan atas aksi pencurian tersebut. Pada saat kejadian, seorang anggota PMI Kota Jambi menitipkan sepeda motor tersebut di kantor PMI Provinsi Jambi, sebab mereka tengah melakukan penjemputan darah di 3 lokasi berbeda dengan menggunakan mobil. Namun ketika pulang, sepeda motor tersebut telah raib dicuri. PMI Kota Jambi langsung membuat laporan kehilangan ke Polsek Telanai Pura, Kota Jambi. Bergandengan dengan motor staf PMI Provinsi, saudara Apis, anaknya senior kita Pak Endro. Jam 5 masih ada kejadian itu, motor itu informasi dari Apis sama Bujang staf PMI. Setelah dari jam 5 itu informasinya dia tidak, kita tak ada kabar berita. Saya datang lagi kembali, saya sedang membantu keluarga pasien, pulang jam 8 malam, kurang dikit lah jam 8, kurang dari jam 8 malam. Tahu motor itu sudah tidak ada lagi di tempat saya parkirkan.
di samping koperasi di depan merek markas PMI provinsi. Dari rekaman CCTV itu pelakunya 2 orang. Itu dapatnya CCTV dari kantor Capil tetangga kita.